Halo semuanya, pada video ini saya akan membahas pendekatan teori komunikasi, khususnya pendekatan psikologis dan pendekatan sosiologis. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana komunikasi bekerja, baik dari sisi individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama ada pendekatan psikologis dalam teori komunikasi. Pendekatan psikologis memandang komunikasi sebagai proses yang terjadi dalam diri individu. Fokus utamanya adalah pikiran, persepsi, sikap, emosi, dan motivasi seseorang saat mengirim maupun menerima pesan. Menurut pendekatan ini, komunikasi dianggap berhasil apabila pesan mampu memengaruhi sikap atau perilaku individu. Oleh karena itu, pendekatan psikologis sering digunakan dalam komunikasi persuasif, seperti iklan, kampanye, dan komunikasi interpersonal. Adapun contoh pendekatan psikologis, iklan layanan masyarakat tentang bahaya narkoba menampilkan dampak buruk bagi kesehatan dan masa depan. Pesan tersebut bertujuan mempengaruhi emosi dan persepsi individu, agar muncul keinginan untuk berhenti narkoba dan menolak narkoba. Di sini yang menjadi perhatian utama adalah reaksi psikologis individu terhadap pesan. Yang kedua, pendekatan sosiologis dalam teori komunikasi. Berbeda dengan pendekatan psikologis, pendekatan sosiologis melihat komunikasi sebagai proses sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan, norma, peran sosial, dan struktur masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa cara seseorang berkomunikasi tidak lepas dari status sosial, budaya, dan kelompok tempat ia berada. Artinya, komunikasi selalu terjadi dalam konteks sosial. Contoh pendekatan sosiologis. Cara seorang mahasiswa berbicara kepada dosen tentu berbeda dengan cara berbicara kepada teman sebaya. Perbedaan ini terjadi karena adanya norma sosial dan peran dalam lingkungan akademik. Di sini, komunikasi dipahami sebagai bagian dari hubungan sosial, bukan hanya urusan individu. Dan di sini ada beberapa yang dapat disimpulkan dari materi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, pendekatan psikologis fokus pada proses komunikasi dalam diri individu. Yang kedua, pendekatan sosiologis fokus pada komunikasi dalam konteks sosial dan masyarakat. Yang ketiga, keduanya saling melengkapi untuk memahami komunikasi secara lebih utuh.